to wear gloves. This sucks. No, we have. It does not make me... Apa kabar guys? Kita lanjut episode kedua superhero baru kita, ya ketika Naomi menanyakan siapakah dirinya, dia justru memberikan surat kabar kepadanya. Dia juga menjelaskan tak tahu secara pasti, tapi semua dimulai di tanggal 14 Maret 2004. Dia bisa merasakan kehadiran Naomi melalui sayapnya. Ketika cahaya itu datang, getaran di udara, di air, dan pepohonan seakan memberikan isyarat kepadanya. Sayap terbuat dari logam langka yang ada di planetnya. Naomi kini tahu bahwa dia bukan berasal dari bumi jika seperti kini Naomi juga bukan termasuk manusia seperti normalnya saat ini. Dia merasa kasihan kepada Naomi yang kebingungan saat ini. Karena Naomi belum siap, dia berjanji akan membuktikan semua ini kepadanya nanti. Saat sarapan pagi di rumah, Naomi memberondong pertanyaan orang tuanya. Mereka tak bisa menjelaskan dari mana Naomi berasal dan disebabkan apa kecelakaan yang dialami oleh orang tua kandungnya. Mas Duffy sebagai ayah angkat Hanyesa menjelaskan bahwa Naomi diadopsi secara resmi di Pantai Timur. Dan kini mereka meyakinkan pada Naomi untuk menjadi orang tua terbaik baginya. Pagi itu Naomi berangkat ke sekolah dengan wajah yang sedikit murung. Naomi melihat Sumbado sedang ditanyai oleh seorang polisi. Di loker sekolah Naomi dikejutkan oleh kehadiran Anthony yang menawarinya kopi. Anthony bermaksud mengajak Naomi jalan-jalan di akhir pekan. Naomi menyambut hal itu dan meminta menghubunginya jika sudah tiba harinya. Sepulang sekolah, Naomi mendatangi di sebuah jembatan. Disinilah dia akan membuktikan pada Naomi akan kekuatan yang dimilikinya. Naomi nantinya akan mengalami anti-gravitasi, tak ada percikan dan tak akan bisa terluka. Dia juga menceritakan bahwa dulu kala ia pernah bertarung dengan Superman. Naomi merasa bahwa apa yang semua dikatakan adalah mustahil. Kemudian dia meloncat melewati jembatan dan terjun ke bawah sungai. Naomi tersentak dan langsung melihat ke bawah mencari keberadaan Dee. Ternyata Dee sudah di atas dengan sayap yang terkembang melayang di atas udara. Terakhir dia mengatakan bahwa apa yang mustahil bagi Naomi adalah kenyataan. Annabelle datang ke rumah Naomi dan dibukakan pintu oleh ibu angkatnya. Ibu Naomi kemudian mempersilahkan Annabelle masuk untuk menjumpai Naomi yang sibuk dengan pekerjaan sekolahnya. Naomi langsung meminta bantuan Annabelle, lalu Naomi menunjukkan peta topografi Port Osugo kepada Annabelle. Naomi menjelaskan pada Annabelle bahwa pada tanggal 14 Maret 2004 banyak orang yang mengatakan telah melihat UFO jatuh di Falls Creek. Dan Naomi meminta Annabelle untuk membantu menyelidiki masalah ini. Jadi Naomi tak bisa memakai mobil ayahnya untuk pergi ke Falls Creek. Tapi Annabelle tahu seseorang yang akan mengantarnya ke sana dan banyak tahu tentang UFO. Dia adalah Jacob. Di pangkalan militer, Max Duffy sedang menghadap pimpinannya, yaitu Komandan Steele. Komandan Steele menanyakan tentang peristiwa di Main Street, alun-alun Port Osugo kemarin. Max Duffy mengatakan bahwa itu adalah ulah di si pemilik toko tato untuk publisitas bisnisnya. Komandan Steele curiga peristiwa itu ada hubungannya dengan benda yang dikeluarkannya dari laci. Benda itu tak bisa dihancurkan, dibakar, dan tak tahu cara untuk memusnahkannya. Komandan Steele ingin mencari tahu apakah peristiwa kemarin berhubungan dengan benda yang ditemukannya di hutan Sungai Merah itu. Akhirnya dengan bantuan Jacob, Naomi dan Annabelle sampai di hutan Falls Creek. Jacob mengeluarkan peralatan yang akan digunakan untuk mendeteksi kehadiran UFO di sekitar situ. Mereka mulai memeriksa apakah tersisa dari puing-puing atau bekas yang ditinggalkan dari jatuhnya UFO itu. Naomi mengalami pendengaran yang meningkat di hutan itu. Ia bisa mendengarkan suara satwa dan pepohonan serta desiran angin di sekitarnya. Saat menegangkan itu, tiba-tiba Annabelle menyadarkannya. Di sekolah, Naomi mencoba membicarakan apa yang dialaminya dan pertemuannya dengan Dee kepada Annabelle. Annabelle sampai tak bisa harus berkata apa menanggapi cerita itu. Mendadak Nathan dari belakang menyodorkan tugasnya untuk ditanggapi Naomi dan Annabelle. Naomi yang masih kepikiran masalahnya meminta Nathan datang ke rumah selepas latihan bola. Di rumah Naomi, ia dibantu teman-temannya mencuci film yang mereka dokumentasikan di hutan kemarin. Anthony yang melihat foto itu menjadi tahu kalau mereka pergi ke hutan Falls Creek. Anthony bercerita tentang legenda yang ada di sana.
Kebetulan ia punya teman yang saat ini masih tinggal di Port Osugo, banyak tahu tentang fenomena yang terjadi di sana dulu. Lalu Naomi mengajak teman-temannya menemui teman Anthony tersebut. Naomi dan teman-temannya akhirnya tiba di rumah Steve, seorang saksi yang pernah melihat dan membuktikan masalah itu. Naomi langsung menanyakan pada Steve apa sebenarnya yang terjadi pada saat itu. Steve sebenarnya enggan membahas masalah yang telah berlalu itu, tapi Naomi memohon padanya karena itu sangat mengganggu baginya. Steve pun kemudian menceritakan peristiwa itu. Saat itu ia sedang bermain skateboard di alun-alun, lalu ia melihat sebuah cahaya besar jatuh mengarah ke hutan. Beberapa hari kemudian ia bersama teman-temannya menuju ke tempat cahaya itu jatuh. Tibalah ia di sebuah pabrik. Ia melihat sebuah cahaya yang sangat terang, tahu-tahu tubuhnya sudah kembali ke mobilnya sendiri. Pabrik itu letaknya masuk ke dalam hutan Falls Creek di dekat sungai. Sampai di rumah, Naomi lebih bersemangat dengan informasi yang barusan didapat. Tapi tidak demikian dengan teman-temannya. Mereka lalu beralasan dengan kesibukannya masing-masing dan bermaksud tak melanjutkan penyelidikan bersama Naomi. Menyadari hal itu, Naomi segera masuk ke dalam kamarnya. Annabel menyusul Naomi dan mencoba untuk menghibur sahabatnya. Naomi saat ini sedang ketakutan memikirkan hal apa yang akan terjadi padanya ke depan. Annabel menenangkannya dan meminta menghadapi semua itu. Anthony ternyata masih di rumah Naomi, bahkan ia membantu ibunya membuat pasta. Menyadari kedekatan putrinya, ibu Naomi pamit keluar mengambil sesuatu. Nathan datang menyela keakraban mereka. Nathan menunjukkan sikap tak suka ketika melihat Anthony di rumah Naomi juga. Naomi ternyata lupa kalau meminta Nathan mendatanginya setelah latihan sepak bola. Akhirnya ia meminta pada Anthony memberi waktu untuk menjelaskan pada Nathan. Naomi bingung menjelaskan pada Nathan dari mana memulai ceritanya. Nathan kasihan melihat Naomi yang bingung seperti itu. Akhirnya ia menjelaskan bahwa ia ingin tetap berteman baik dengan Naomi saat ini. Tiba-tiba Annabel datang memberitahu Naomi dan ingin menunjukkan sesuatu. Anthony dan Jacob menemukan keberadaan sebuah pabrik jauh di dalam hutan Falls Creek di sebuah peta. Naomi segera memeriksa di list mengenai daftar pabrik di wilayah itu. Dan Naomi menemukan bekas pabrik yang sudah tak beroperasi sejak tahun 1989. Akhirnya mereka semua sepakat untuk pergi ke sana. Saat malam tiba, Jacob membawa Naomi menuju ke pabrik di tengah hutan itu. Namun karena mobil Jacob adalah mobil tua dan membawa muatan berlebihan, akhirnya mogok di tengah jalan. Naomi segera meminta bantuan kepada seseorang. Tak lama kemudian Lourdes datang membawa mobil bertenaga kuda untuk meneruskan perjalanan. Sampailah mereka di pabrik yang dimaksud. Namun mereka harus berjalan kaki ke sana karena akses jalannya tak bisa dimasuki mobil. Dengan sangat hati-hati mereka semua masuk ke dalam pabrik. Saat itulah Naomi melihat sebuah tulisan di dinding pabrik. Tulisan itu mirip dengan tulisan yang ada di lempengan yang ia temukan di hutan dan sekarang sudah diambil oleh Zumbado. Naomi yang pendengarannya semakin peka mendengar ada seseorang yang datang mendekati tempat mereka. Orang itu kemudian berbicara lantang untuk meninggalkan tempat itu kecuali Naomi. Ternyata yang datang adalah Zumbado. Ia meminta teman-teman Naomi pergi dari tempat itu dan mengancam akan melaporkan mereka yang telah memasuki tokonya kepada polisi. Karena menuruti Naomi teman-temannya keluar dan menunggu di mobil. Zumbado mendekati Naomi dan memintanya agar tak meneruskan tindakannya yang selalu ingin tahu. Mendadak sampah di sekitar Naomi berterbangan menyelimuti dirinya. Zumbado melihat perkembangan kekuatan di diri Naomi dan dengan sekali tiup tubuh Naomi terpental ke belakang. Naomi yang jatuh segera bangkit dan berlari keluar menuju ke teman-temannya. Singkat cerita, Lourdes sudah mengantar teman Naomi ke rumah masing-masing dan tertinggal Naomi dan Anthony. Naomi turun dari mobil kemudian menemui Anthony. Mereka pulang dengan jalan kaki bersama sambil membahas kedekatan mereka. Naomi saat ini tak mau berkomitmen dengan seseorang dikarenakan banyak masalah lain yang harus dipikirkannya. Anthony memaklumi hal itu dan mereka pun meneruskan langkahnya untuk pulang. Max Duffy berbicara pada istrinya bahwa ia mencoba berbicara dengan orang yang disewa oleh Dee. Sampai sekarang semua sambungan teleponnya dijawab oleh mesin. Naomi mendatangi Dee. Naomi mengatakan saat ini ia sudah tak bisa berpikir baik-baik saja layaknya orang normal kebanyakan. Terlalu banyak yang ia tahu dan bersiap akan menerima apapun itu nantinya. Ia bingung, panik, dan malah sedikit bersemangat juga. Naomi sangat antusias ingin menimbulkan kekuatan apa yang akan dimilikinya. Mendengar hal itu, Dee berjanji akan membantu Naomi untuk mewujudkannya.
Komandan Steele memberikan kartu keanggotaan UAPFT kepada Mayor Max Duffy. Ayah angkat Naomi ini sekarang menjadi anggota organisasi yang dikembangkan oleh DoD bekerja sama dengan Angkatan Laut untuk menghadapi ancaman dari dunia lain. Komandan Steele saat ini yakin bahwa keberadaan makhluk saat ini sudah ada di bumi. Komandan meminta Mayor bersiap jika makhluk itu muncul di Port Kosovo. Di jembatan, Dee mempersiapkan Naomi untuk memunculkan kekuatan yang dimilikinya. Naomi pun bersiap untuk membuktikan dengan sebuah lompatan. Dengan mantap Naomi berlari kemudian meloncat terjun ke bawah sungai. Dee segera menyusul untuk melihat ke arah sungai. Melihat hal itu Dee tersenyum dengan mengatakan, tak ada percikan.